aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 25 April 2020 berjudul Kemenangan Melalui Kebaikan Kristus. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah dengan harga yang luar biasa kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebus jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, suatu jalan telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan Anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa, tidak bertarak. Seharusnya kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa ia rela menenggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan takhta kerajaan, lalu menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu mulai, dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh Raja kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena ia tampil sebagai pemenang, melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Iblis merasa bahwa segala kekuasaan dari planet yang telah jatuh ini adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, iblis bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap sorga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan iblis. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Dicatat dari buku Kemenangan Abadi, halaman 279 dan 280. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan pertumbuhan iman kami.
saat ini Bapa. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan urapi mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan bantuan kuasa-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Saat ini mereka diliburkan oleh karena virus corona. Tuhan dimanapun mereka saat ini, Engkau lindungi dan pelihara mereka Bapa. Karena kami menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kami akan gagal dan sia-sia. Hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dan relawan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kekebalan tubuh kepada mereka, lindungi mereka Bapa, karena mereka sedang berada di garda paling depan untuk membela kemanusiaan dalam memutuskan berkembangnya virus corona. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau juga lindungi dan pelihara mereka Bapa. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada yang terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT dengan hikmat sorga. Karena mereka juga Tuhan bekerja dengan keras untuk mencari jalan keluar bagaimana dapat mengatasi pandemi virus corona dengan hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.